Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham di sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 Bumi, ke-10 BRMS, dan terakhir NRRG. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tapi tipis saja 0,2% ke harga 6.722. Transaksi sampai saat ini di 8 triliun. Berarti itu memang benar-benar lagi sepi transaksi di bursa Indonesia. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kondisi seperti ini ternyata dia turun tapi bertahan di atas 6.700 ya. Bagaimana potensi besok? Ya masih bisa ada peluang untuk coba menguat. Kalau dilihat dari teknikal beberapa saham besok itu ada peluang untuk coba rebound ya. ISG tapi rebound juga ya nggak bisa tinggi ya karena belum saatnya. Kalaupun rebound terbatas juga. Mentok paling uji 6.760 sampai 6.770 aja ya. Kalaupun besok rebound, dan kuncinya ISG kalau nggak mau turun sampai 6.500 harus bertahan di support 6.650-nya ini. Turun dari itu ya udah siap-siap ke bawah. Ya, kalau mau bagus ya tetap bertahan di atas 6.700-nya ini. Kondisi chart seperti ini downtrend dan belum bagus. Konfirmasinya ya harus kembali ke atas 6.900, itu ada peluang bagus ya. Nih, trend uptrendnya nih dilewati nih ya. 6.950 lah. Kalau lewat itu baru bagus untuk ISG. Kalau mau lebih bagus ya 7.200. Cuman kan kesana ada prosesnya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kondisi seperti ini belum kemana-mana. Ya sabar-sabar dulu aja. Kalaupun yang punya saham sudah beli dan bisa profit, bisa pasang trailing stop atau auto stop loss profit. Jangan sampai kehilangan profit ya. Kalau profitnya udah di atas 5%, 7%, 10% ya harus dijaga. Tapi kalau masih 2%, 1%, 3% ya wajar aja. Kalau masih balik bisa BP ya. Mungkin berharap profitnya sampai 5% dulu baru seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Besok kalau saya lihat kondisi seperti ini bisa ada peluang untuk coba kembali rebound atau dia open gap down dulu tarik naik, bisa juga seperti itu. Skenario tuh banyak macam di ISG. Kalau mau trading yang saham-saham yang berkorelasi dengan ISG ya lihat aja kondisi chartnya seperti apa. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2.300 menguat 1,23%. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga Coal di Newcastle itu ada di 405 ya, menguat plus 0,08%. Tapi untuk hari ini penutupannya kan nanti malam pagi. Jadi belum update ya, semoga aja besok ada teknikal rebound juga, ada menguat harga Coal ya. Kalau dilihat teknikal Indi kondisi seperti ini dia di area support dan dia koreksi hari ini itu volumenya kecil aja. Kondisi seperti ini masih aman asal besok jangan merah. Besok itu harus hijau kalau mau bagus. Kalau misalnya yang mau trading cepat, siapa tahu dikerek naik atau hari ini ada beli di 2.300 di harga penutupan ya besok kalau bisa dapat profit dia ke 2.350 atau 2.400 ya pasang trailing stop, jaga stop loss-nya karena bagus. Hari ini dia membentuk lagi higher high dan higher low ya. Jadi ada peluang kembali rebound. Cuman ini ada gap menganga di 2250 dan kemungkinan juga bisa ditutup itu ya. Jadi memang ini nih harga rawan karena posisinya juga lagi downtrend. Idealnya kalau beli saham lagi downtrend itu di support. Tapi support di bawahnya ini ya sekitaran 2.200 sampai 2.150 dekat EMA 200-nya ini. Kalau di area ini bisa, cuman yaitu resikonya lebih besar dan harus stop loss ketat kalau nggak mau dibawa turun lebih dalam. Kalau dilihat dari candle weekly-nya minggu lalu itu rebound, volumenya bagus ya, meningkat dari minggu sebelumnya. Ya minggu ini harus hijau ya. Kalaupun koreksi jangan turun dari 2250 kalau dilihat dari candle ini hariannya. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup di harga 2.830 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Adro kondisi seperti ini bisa ada teknikal rebound.
kalaupun nekat 2800 itu bisa spek buy. Kalau dia merah lagi udah jual dulu aja. Kalau niatnya untuk trading jangka pendek. Kalau untuk di swing seminggu, sebulan atau sampai akhir tahun ya strategi masing-masing aja. Tapi kalau mau trading cepat, ODT, fast trade ya harusnya turun dari 2800 itu tuh jual dulu ya. Gak perlu nunggu sampai 2600 terlalu dalam, apalagi ke 2700. Pokoknya tutup di bawah 2800 itu udah nggak kuat. Kalau mau bagus, Adro besok harus rebound minimal. Kalau bisa tutup atau menyentuh 2900 itu kan lumayan. Itu bisa dapat 2% sampai 3% kalau ke 2300. Tapi disclaimer on ya. Nih stop lossnya ya sekitar 2%. Tutupan di bawah 2800 stop loss saja, nggak perlu nunggu sampai 2700. Target TP 2900 bisa itu 2,9, risk rewardnya 1:1. Ya itulah terdekatnya kalau saya lihat ya. Bisa disentuh Adro besok kalau marketnya mendukung saham batubara rebound. Jadi seperti itu untuk Adro. Kalau dilihat ini ada indikasi pola bearish penan ya di bawah. Nih tinggal nunggu break 290 nih, harusnya mencoba lah dia menaik ke 3000 terdekat, bahkan bisa ke 3100. Tapi 3000 dulu aja ya. Itu arah yang akan diuji oleh Adro sampai 3050. Nah, ini area yang akan diuji oleh Adro, dan bisa jadi Adro kalau bertahan di atas 2800 dia konsol di area ini. Semoga seperti itu pergerakannya ya. Pokoknya kalau dia jebol 2800, kalau tadi juga ada beli, stop loss saja dulu ya. Kalau niatnya cut loss ya. Namanya trading ya seperti itu. Itulah sebabnya harus belajar bagaimana menganalisa chart, bagaimana menganalisa harga dan sahamnya. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah harus cut loss, nggak harus ya. Cuman harus sabar aja kalau nggak pakai cut loss. Itu aja. Kalau yang duitnya harus muter, harus ada pertumbuhan portofolio ya, kalau bisa jual rugi juga ya. Kalau untung jual untung. Jadi seperti itu aja untuk Adro ya. Semoga besok ada teknik rebound karena hari ini juga dia koreksinya volumenya kecil atau sama harga penutupannya sama harga penutupan hari kemarinnya. Ini menarik karena MACD-nya juga mulai menyempit mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 makin kecil. Jadi ada peluang bisa teknik rebound besok Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga, ada ADMR yang ditutup terkoreksi dalam 4,82% ke harga 1675. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR gagal bertahan ya, memang itu dekat resisten ya. 1780 1800 itu resisten. Kondisi seperti ini apakah ini dia kompim akan downtrend lagi? Belum. Bisa jadi ini konsol dulu ya sebelum bisa dia naik. Kan kelihatan nih dia turun ya ke area 1600 lagi lah. 1600 sampai terlalu dalam kalau ke 1525. Pokoknya kalau dia turun dari 1570 itu udah berarti gagal. Tapi kalau kondisi seperti ini bisa jadi ada important head and shoulder. Nih ya. Kuncinya kondisi seperti ini ADMR jangan turun lagi dari 1660. Kalau bisa besok dia harus kembali rebound, itu bagus, ada peluang pola important head and shoulder. Tapi kalau dia koreksi ya konsol di bawah sini. Kalau besok dia rebound itu bisa peluang aja ya menguji kembali 1800 tuh ya, bisa kencang naiknya. Tapi besok harus rebound untuk ADMR ya. Lihat kondisi market besok aja ya. MACD-nya padahal udah bagus, golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Cuma hari ini mungkin ada yang profit taking, itu aja masalahnya ya untuk ADMR. ADMR ya semoga aja aman. Dia aman selama di atas 1600. Titik support kuatnya yang harus dipertahankan kalau mau tetap bertahan dan bisa jadi swing low area ini ya. Ini kalau jadi swing low ya naik lagi. Itu aja kuncinya 1600 jangan jebol. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham keempat, ada PTBA yang ditutup terkoreksi 1,52% ke harga 3870. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PTBA kondisi seperti ini masih menarik. Terlihat juga dia koreksi saat nutup gapnya ini di hari Jumat, dia open gap up naik 2%, habis itu koreksi dan ditutup langsung. Kalaupun besok koreksi, kesempatan spek buy menurut saya juga masih bertahan untuk PTBA di atas 3800. Masih ada peluang PTBA konsolidasi area ini. Supportnya 3800, resistennya 4000. Dan bahkan besok bisa aja ada teknik rebound karena hari ini koreksinya juga belum kecil, MACD-nya juga menyempit, melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis.
ada peluang besok bisa jadi teknikal rebound. Tapi rebound terbatas, mampatin aja. Misalnya dapat 2%, 3% ya bisa realisasikan. Atau ya tergantung masing-masing lah. Nggak harus sama ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham kelima. Ada ITMG yang ditutup terkoreksi 2,86% ke harga 31.375. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ITMG gagal bertahan di atas 32.000 dengan volume besar. Tapi kondisi seperti ini ya, walaupun dia koreksi dengan volume besar, kemungkinan besar besok itu ada pantulan di support minornya 31.000 ya. Jadi ada peluang untuk bisa teknikal rebound ya. Semoga aja besok market mendukung. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kondisi seperti ini ya, TP profitnya juga nggak bisa besar ya. Lihat bid offernya juga tipis ya. Kalau mau cari 1-2% ya bisa aja beli aja dekat-dekat support ya. Supportnya sekarang support minornya di 31.000 sebelum ke 30.000. Kalau saya lihat potensi ada pantulan besok ya. Potensi bisa ada teknikal rebound ya, mungkin rebound 1-2% lah untuk ITMG. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham ke-6 ada UNTR yang ditutup di harga 27.225 terkoreksi 0,81%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNTR kondisi seperti ini kemungkinan besar juga besok itu ada teknikal rebound. Memang ini indikasinya ada pola bearish penan dan ya bisa jadi ada teknikal rebound ya. Kalaupun nekat beli tapi disclaimer on ya, belum pasti naik juga karena namanya saham ini kan dinamis, itu tentang probabilitas saja. Stop lossnya 3% aja nih. Pokoknya tutup di bawah 26.500 stop loss saja. Target profit bisa ke 28.500 tuh 5% ya. Atau 28.000 aja tuh. Biar sama risk rewardnya. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau saya lihat ya peluangnya bisa sampai 28.000 sampai 29.000 area atas ini. Ini yang akan diuji oleh UNTR. Jadi besok sama menurut saya ada peluang untuk teknikal rebound UNTR, saham-saham koala lainnya. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing dan dianalisa kembali. Bisa aja analisa saya nggak sama dengan penglihatan Bapak Ibu ya. Ikutin yang menurut Bapak Ibu aja. Analisa saya bisa sebagai perbandingan. Kalaupun sama arahnya ke atas rebound ya, Bapak Ibu buat trading plan yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk UNTR besok sepertinya loh ada teknikal rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Doit yang ditutup di harga 356 terkoreksi 0,55%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Doit kondisi seperti ini dia gagal lewat 360. Kalau saya lebih ke wait and see dulu aja kalau untuk Doit ya. Ini hapus saja, baru gambar ulang. Ini neckline-nya aja dia gagal lewat nih. Menurut saya gagal lewat ya untuk hari ini. Tapi kalau besok ditarik naik itu bagus. Ya, bisa jadi ini swing low dan dia mematahkan trend downtrendnya semenjak Juni 2022. Kuncinya masih sama, 380 dilewati titik aman pertama. Selama di bawah itu bisa jadi konsolidasi 360-380. Tapi kalau jebol lagi 360 ini pola dead cat bond. Apakah mungkin ada pantulan di 340? Bisa jadi ada tapi kecil. Pokoknya kalau mau bagus ya untuk Doit besok harus rebound lagi. Tutup di atas 360. Kalau bisa ya langsung uji 380 biar bagus dia bergerak di atas sini. Pokoknya besok harus rebound. Kalau bisa sampai 380 itu bagus ya. Atau enggak retest saja terus turun lagi kalaupun kempes, kan biasa seperti itu. Kondisi seperti ini market tuh sering kempes. Habis rebound yang beli di bawah profit taking kempes ya. Jadi seperti itu untuk Doit. Kalau mau bagus besok juga harus rebound. MACD-nya sudah bagus mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bercat di atas juga terbentuk. Saat koreksi hari ini volumenya kecil ya. Tapi hammer terbalik di area resisten yang sekarang menjadi support. Konfirmasinya atau rejectionnya ya besok harus rebound. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup menguat 0,6% ke harga 1.510. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum volumenya makin membesar dan terus membentuk hari raya. Jadi konfirmasinya untuk Harum nih kondisi seperti ini jangan turun lagi dari 1.500. Jadi kalau mau spek buy, pokoknya besok kalau turun 3%, 5% dekat-dekat penutupan ya stop loss saja. Ngapain ditahan? Itu pola dead cat bond. Mungkin nggak dia untuk konsolidasi di bawah?
bisa jadi. Tapi ya Bapak Ibu harus siap resiko lebih besar. Kalau nggak mau stop loss sekitar 3-4%, bisa stop loss sekitar 6-8 bahkan 10% ya. Makin besar kerugian itu biasanya makin berharap, makin nggak rela, apalagi dananya besar ya. Itu yang menjadi persoalan untuk para trader. Beda cerita kalau judi kan, judi bola, judi apalah ya, kan itu pasrah. Jadi kalau udah nebak dan pasang, cuman pilihannya 50-50 antara menang dan kalah. Kalau di saham ini permainan psikologis. Selain teknik, skill, psikologis juga harus berperan lebih bagus, lebih baik ya. Karena itu bisa ditahan biar nggak terjadi rugi yang terrealisasi. Itu yang sering menjadi masalah ya. Nggak rela cut loss, maunya profit terus jualnya. Agak susah sih. Tapi apakah bisa? Ya kalau selama saya trading atau melihat para senior profesional yang lebih ya, tetap mereka itu pakai cut loss. Nggak mungkin bisa sempurna karena nggak bisa mengendalikan market ya. Hanya bisa bereaksi. Jadi itu aja dipegang. Nggak mungkin bisa mengendalikan market ya. Pasti ada stop lossnya. Jadi seperti itu. Untuk Harum, kondisi seperti ini kalau saya lihat ada peluang besok coba nanjak ya. Akan uji area resisten ya, lewat lagi lah 1500. Ini kan dia udah di atas 1500. Itu titik aman pertama harusnya ya. Sebelum dia bisa jadi pola dead cat bone. Kalaupun misalnya dia lanjut turun, dia besok menguat, bisa sampai 1600, 1700 terus turun lagi. Konsolidasi ini atau naik sebentar terus turun jebol. Bisa seperti itu ya. Kuncinya besok harus rebound untuk Harum. Kalaupun yang mau spec buy apakah masih bisa? Bisa. Pokoknya nggak perlu nunggu sampai 1400, tapi kalau misalnya mau nunggu sampai 1400 baru stop loss silakan juga. Kalau saya kondisi seperti ini, misalnya beli di 1500, saya stop loss di sekitar 3% aja. Di 1460 dia turun dari itu, atau dia turun dari low-nya hari ini, udah saya jual. Target profit terdekat ya hampir sama juga di 3%, sekitar 1600 tuh, bahkan 5% ya, atau 3% aja, hitung-hitung 3%. Ya udah, kalau dapat 3% realisasikan, atau lihat kondisi market saat itu masih kuat nggak naik. Kalau masih kuat bisa di hold. Jadi seperti itu. Kalau saya lihat besok semoga ya ada teknik rebound untuk Harum. Ya, paling nggak bisa jadi seminggu ke depan dia uji EMA 20-nya ini minimal 1620 untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup menguat 4,28% ke harga 73. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi udah bagus ya, seperti yang kemarin saya bilang. Yang penting dia tuh di atas 70 udah bagus, dan hari ini dia tutup di harga tertingginya dan volumenya besar. Ini menurut saya valid. Lanjut Bumi ya. Targetnya terdekat 80, nutup gapnya ini ya di tanggal 17 Februari ke situ terdekat, atau dengan target seperti ini juga bisa ke 90 Bumi. Itu menarik Pak. 88 aja dulu deh resisten yang harus diujinya, yang kelihatannya kuat juga semenjak Oktober 2021 ini kan terus gagal dilewati. Sempat bertahan terus gagal. Ya ini pelan-pelan naik, cuman kan pergerakannya agak lambat karena memang kondisi lot di Bitoper juga tebal-tebal. Jadi nggak bisa sepolatil saham-saham gorengan yang Bitopernya tipis. Tapi pelan-pelan arahnya ke atas. Tapi ini disclaimer on ya. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup terkoreksi 2,56% ke harga 228. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BRMS kondisi seperti ini besok harus rebound juga ya. Harus kembali ke atas 230, itu bagus. Jadi bisa jadi ini swing low-nya dan dia naik. Mungkin juga ini dia retest saja kan 230-nya. Ini retest naik ya. Kuncinya jangan turun lagi dari 224. Kalau dia tutup di bawah 224 ya udah nggak kuat, lanjut turun. Pola dead cat bone itu aja. Kalau mau bagus besok harus kembali hijau, tutup di atas 230 untuk BRMS. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NRRG yang ditutup menguat 6,08% ke harga 244. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NRRG mantul dari 220 dan hari ini dia berhasil melewati resisten konsolidasinya 240. Apakah ini bertahan? Kalau ini bertahan, itu swing low-nya ya lanjut 270 280 untuk NRG. Kalaupun yang nekat spec buy, boleh nggak spec buy? Bisa.
tapi disclaimer on ya. Karena kenapa? Karena dia juga naik dengan volume besar. Jadi kalaupun spek buy ya, kalau dia kembali turun tutup di bawah 240 ya udah stop loss. Target profitnya kemana? 250, 260, 270. Itu sesuaikan aja bagaimana strategi masing-masing. Kalau lihat MACD-nya juga sudah mulai mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat, dan NRG itu berhasil bertahan di atas EMA 60-nya. EMA 60-nya masih mengarah ke atas ya, masih kuat menurut saya. Jadi besok itu kalau dia bisa lewat lagi EMA 20-nya nih ya, semoga lanjut. Jadi seperti itu, dan bisa jadi ini swing low, siap-siap lanjut naik lebih. Jadi seperti itu untuk NRG. Cukup sampai di sini video kali ini. Untuk sektor kowal sepertinya ada technical rebound besok ya, pilih-pilih aja, analisa kembali. Kalau memang sesuai dengan analisa Bapak Ibu ya bisa juga spekulasi buy dan buat trading plan-nya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, di tanggal 17 Juli minggu-minggu depan saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, tahu di mana titik entry dan exitnya, dan juga ARB hunter, arah hunter, dan yang paling penting juga menganalisa time frame chart yang lebih kecil. Dan juga ada grup yang diajarin sampai bisa mandiri ya, karena saya juga aktif di grup itu untuk merekomendasi selama Bapak Ibu belajar. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau di link di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.